Leher saya terasa sangat kaku. Rasanya seperti ada yang mengganjal pernapasan saat tidur, membuat saya sering terbangun. Posisi miring ini nyaman sekali. Saya bisa tidur nyenyak, tidak ada lagi rasa pegal di punggung. Napas pun terasa lancar. Halo semua, pernahkah Anda berpikir tidur itu cuma soal memejamkan mata dan bangun pagi? Kita sering menganggap tidur sebagai aktivitas pasif, sesuatu yang otomatis terjadi begitu kita memejamkan mata. Padahal, tidur itu jauh lebih dari sekedar istirahat. Tidur adalah proses pemulihan yang sangat aktif dan penting bagi tubuh kita, terutama untuk orang tua kita atau kita yang mulai memasuki usia senja. Ada satu hal penting yang sering kita abaikan, yaitu posisi tidur. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi tahukah Anda, posisi tidur yang salah bisa membawa dampak serius bagi kesehatan otak dan jantung, khususnya bagi lansia. Apakah Anda tahu, ada posisi tidur tertentu yang justru meningkatkan risiko stroke, penggumpalan darah, dan bahkan kekurangan oksigen di otak? Ini bukan hanya tentang kenyamanan saat tidur, tetapi juga tentang bagaimana tubuh kita berfungsi dan memulihkan diri secara optimal. Mari kita bahas lebih lanjut, agar kita semua bisa tidur dengan lebih aman dan berkualitas. Saat kita tidur, tubuh kita tidak diam. Justru sebaliknya, banyak proses penting yang terjadi untuk menjaga kesehatan kita. Otak kita misalnya sangat sibuk saat kita tidur. Ini bukan cuma soal mimpi ya. Saat tidur, otak kita melakukan pembersihan besar-besaran. Ia membersihkan sampah metabolik yang menumpuk sepanjang hari. Sampah ini berupa protein-protein yang bisa menjadi racun jika terus menumpuk. Proses pembersihan ini sangat penting untuk menjaga fungsi kognitif tetap tajam, membantu kita mengingat hal-hal penting, dan menjaga kemampuan kita untuk berpikir jernih. Untuk lansia, proses ini jauh lebih krusial. Tidur yang berkualitas adalah kunci menjaga fungsi kognitif tetap prima dan mencegah penurunan daya ingat. Tidak hanya otak, jantung kita juga sangat bergantung pada tidur yang berkualitas. Saat kita tidur, jantung kita beristirahat, tekanan darah cenderung menurun, dan detak jantung melambat. Ini memberi kesempatan bagi sistem kardiovaskular kita untuk memulihkan diri dari tekanan dan kerja keras sepanjang hari. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Jika tidur kita terganggu atau posisi tidur kita salah, jantung bisa bekerja lebih keras dari seharusnya. Ini tentu saja bisa meningkatkan risiko masalah jantung di kemudian hari. Jadi, tidur bukan hanya soal memejamkan mata, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi otak dan jantung kita untuk bekerja optimal dan memulihkan diri. Mari kita bahas lebih lanjut, agar kita semua bisa tidur dengan lebih aman dan berkualitas. Saat kita tidur, tubuh kita tidak diam. Justru sebaliknya, banyak proses penting yang terjadi untuk menjaga kesehatan kita. Otak kita misalnya sangat sibuk saat kita tidur. Ini bukan cuma soal mimpi ya. Saat tidur, otak kita melakukan pembersihan besar-besaran. Ia membersihkan sampah metabolik yang menumpuk sepanjang hari. Sampah ini berupa protein-protein yang bisa menjadi racun jika terus menumpuk. Proses pembersihan ini sangat penting untuk menjaga fungsi kognitif tetap tajam, membantu kita mengingat hal-hal penting, dan menjaga kemampuan kita untuk berpikir jernih. Untuk lansia, proses ini jauh lebih krusial. Tidur yang berkualitas adalah kunci menjaga fungsi kognitif tetap prima dan mencegah penurunan daya ingat. Tidak hanya otak, jantung kita juga sangat bergantung pada tidur yang berkualitas. Saat kita tidur, jantung kita beristirahat, tekanan darah cenderung menurun, dan detak jantung melambat. Ini memberi kesempatan bagi sistem kardiovaskular kita untuk memulihkan diri dari tekanan dan kerja keras sepanjang hari. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mengurangi peradangan, dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Jika tidur kita terganggu atau posisi tidur kita salah, jantung bisa bekerja lebih keras dari seharusnya. Ini tentu saja bisa meningkatkan risiko masalah jantung di kemudian hari. Jadi, tidur bukan hanya soal memejamkan mata, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi otak dan jantung kita untuk bekerja optimal dan memulihkan diri.
Bayangkan jika posisi tidur malah menghambat proses pemulihan yang penting ini, misalnya menekan pembuluh darah, membatasi aliran oksigen ke otak, atau bahkan membuat jantung bekerja lebih keras. Ini tentu saja bisa memicu masalah kesehatan serius, terutama bagi lansia yang tubuhnya sudah tidak seprima dulu. Kita akan membahas 3 posisi tidur yang berpotensi berbahaya dan mengapa kita harus menghindarinya, terutama jika kita sudah memasuki usia senja. Posisi tidur pertama yang berbahaya adalah tidur tengkurap. Ini adalah posisi tidur yang seringkali terasa nyaman bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya bisa membawa dampak negatif yang signifikan, terutama bagi lansia. Ketika kita tidur tengkurap, leher kita harus diputar ke satu sisi dalam waktu yang lama. Coba bayangkan, leher kita dipuntir selama berjam-jam. Ini bisa menyebabkan tekanan pada pembuluh darah di leher, termasuk arteri karotis dan arteri vertebral yang bertugas membawa darah dan oksigen ke otak. Tekanan yang berkepanjangan pada pembuluh darah ini bisa menghambat aliran darah, mengurangi pasokan oksigen ke otak. Selain itu, tidur tengkurap juga menekan dada dan organ-organ dalam. Ini bisa mempersulit kerja paru-paru dan jantung. Paru-paru tidak bisa mengembang penuh, sehingga asupan oksigen ke tubuh bisa berkurang. Jantung juga harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh karena adanya tekanan. Untuk lansia yang mungkin sudah memiliki masalah pernafasan atau jantung, posisi ini bisa memperburuk kondisi mereka. Risiko kekurangan oksigen ke otak bisa meningkat, yang pada gilirannya bisa memicu pusing, kebingungan, atau bahkan meningkatkan risiko stroke ischemic, di mana pasokan darah ke otak terhenti. Penggumpalan darah juga bisa terjadi jika aliran darah terus-menerus terhambat di area tertentu. Jadi, meskipun terasa nyaman, posisi tidur tengkurap sebaiknya dihindari untuk menjaga kesehatan otak dan jantung. Ini adalah perubahan kecil yang bisa berdampak besar. Setelah berlanjut ini, silahkan dengarkan posisi tidur kedua yang perlu diwaspadai, yaitu tidur meringkup terlalu ketat, seperti posisi janin yang sangat rapat. Posisi ini seringkali dipilih karena terasa aman dan hangat, namun jika meringkupnya terlalu ketat, terutama untuk waktu yang lama, bisa ada beberapa masalah. Ketika kita meringkup sangat rapat, lutut ditarik tinggi ke dada dan dagu ditempelkan ke dada, ini bisa menekan diafragma. Diafragma adalah otot utama yang membantu kita bernafas. Tekanan pada diafragma bisa membatasi kapasitas paru-paru untuk mengembang sepenuhnya. Akibatnya, pernapasan menjadi lebih dangkal dan asupan oksigen ke tubuh bisa berkurang. Untuk lansia yang mungkin sudah memiliki kapasitas paru-paru yang sedikit menurun atau masalah pernapasan seperti asma atau PPOK, posisi ini bisa sangat merugikan. Kekurangan oksigen yang berkepanjangan bisa berdampak buruk pada otak dan jantung. Otak membutuhkan pasokan oksigen yang konstan untuk berfungsi dengan baik. Jika oksigen berkurang, bisa menyebabkan masalah kognitif atau memperburuk kondisi neurologis yang sudah ada. Jantung juga harus bekerja lebih keras untuk mengkompensasi kekurangan oksigen ini. Selain itu, posisi meringkuk yang terlalu ketat juga bisa membatasi pergerakan sendi dan otot, menyebabkan kekakuan atau nyeri saat bangun. Jika lengan atau kaki tertekuk terlalu lama dalam posisi yang sama, aliran darah bisa terhambat, yang berpotensi meningkatkan risiko penggumpalan darah, terutama di area kaki. Jadi, meskipun posisi meringkuk bisa terasa nyaman, pastikan tidak terlalu ketat agar pernapasan dan sirkulasi darah tetap lancar. Posisi tidur ketiga yang berpotensi berbahaya adalah tidur telentang tanpa penyangga leher yang tepat. Tidur telentang sebenarnya bisa menjadi posisi yang baik jika dilakukan dengan benar. Namun, masalah muncul ketika leher tidak disangga dengan baik. Jika bantal terlalu rendah atau tidak ada bantal sama sekali, kepala bisa jatuh terlalu jauh ke belakang. Ini membuat leher melengkung secara tidak alami. Lengkungan yang tidak alami ini bisa memberi tekanan pada arteri vertebral di leher, yang juga membawa darah ke otak. Tekanan ini bisa menghambat aliran darah, mirip dengan masalah pada posisi tengkurap. Selain itu, tidur telentang tanpa penyangga leher yang tepat juga bisa menyebabkan lidah jatuh ke belakang dan menghalangi jalan napas. Ini adalah penyebab umum dari mendengkur keras dan bahkan sindrom apnea tidur.
Apnea tidur adalah kondisi di mana pernapasan berhenti sementara berulang kali saat tidur. Setiap kali pernapasan berhenti, tubuh kekurangan oksigen. Kondisi ini sangat berbahaya bagi lansia. Kekurangan oksigen yang berulang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, masalah jantung, stroke, dan gangguan kognitif. Jantung harus bekerja lebih keras setiap kali tubuh kekurangan oksigen yang bisa membebani sistem kardiovaskuler. Jadi, kunci dari posisi telentang yang aman adalah memastikan leher disangga dengan benar agar jalan napas tetap terbuka dan aliran darah ke otak tidak terhambat. Setelah kita membahas posisi tidur yang berpotensi berbahaya, mari kita beralih ke solusi. Ada posisi tidur yang lebih aman dan direkomendasikan untuk menjaga kesehatan otak dan jantung, terutama bagi lansia. Posisi ini adalah tidur miring ke samping. Tidur miring ke samping adalah salah satu posisi terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika kita tidur miring, tulang belakang kita bisa tetap lurus dan sejajar. Ini mengurangi tekanan pada punggung dan leher. Ada satu trik penting saat tidur miring, yaitu meletakkan bantal kecil di antara lutut. Bantal ini berfungsi untuk menjaga panggul tetap sejajar dan mengurangi tekanan pada pinggul dan punggung bagian bawah. Ini sangat membantu mencegah nyeri punggung dan menjaga postur tubuh yang baik. Selain itu, tidur miring juga membantu membuka jalan napas. Ini mengurangi risiko mendengkur dan apnea tidur, yang berarti pasokan oksigen ke otak tetap lancar sepanjang malam. Sirkulasi darah juga menjadi lebih baik karena tidak ada tekanan berlebihan pada organ-organ vital. Beberapa ahli bahkan merekomendasikan tidur miring ke sisi kiri. Mengapa sisi kiri? Karena tidur di sisi kiri bisa membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi refluks asam lambung. Selain itu, posisi ini juga dianggap lebih baik untuk jantung karena mengurangi tekanan pada organ jantung dan memungkinkan sirkulasi darah yang lebih efisien. Dengan tidur miring ke samping, terutama dengan dukungan bantal di antara lutut, kita memberikan kesempatan terbaik bagi otak dan jantung untuk memulihkan. Ini membantu mencegah masalah seperti stroke, penggumpalan darah, dan kekurangan oksigen, sekaligus memastikan kita bangun dengan perasaan segar dan bertenaga. Sekarang, mari kita lengkapi posisi tidur aman ini dengan 5 langkah praktis. Ini adalah sebuah daftar periksa atau checklist yang bisa Anda terapkan agar tidur Anda menjadi pemulihan yang efektif. Perubahan kecil ini krusial untuk mencegah masalah kesehatan serius di usia tua. Langkah pertama adalah pilih kasur yang tepat. Kasur adalah fondasi dari tidur yang baik. Kasur yang terlalu keras bisa menciptakan titik-titik tekanan yang tidak nyaman, sedangkan kasur yang terlalu empuk bisa membuat tubuh tenggelam dan tulang belakang melengkung tidak alami. Untuk lansia, penting sekali memilih kasur yang memberikan dukungan yang baik bagi tulang belakang, menjaga agar tetap lurus dan sejajar. Kasur dengan tingkat kekerasan medium atau agak lembut sesuai dengan berat badan menjadi pilihan baik. Langkah kedua adalah tentukan tipe bantal. Bantal juga memiliki peran penting untuk menjaga postur leher dan punggung tengah. Bantal yang terlalu tinggi bisa membuat leher melengkung secara tidak natural, sedangkan bantal yang terlalu rendah atau tidak ada bantal sama sekali dapat membuat kepala jatuh terlalu jauh ke belakang. Untuk lansia, bantal yang memiliki ketinggian yang pas, yang memberikan dukungan pada leher, benar-benar menjadi perhatian. Bantal dengan komposisi memory foam atau bantal dengan bentuk tertentu, seperti yang mengikuti kontur leher, bisa membantu. Langkah ketiga adalah pilihan tempat tidur. Bagi lansia, tempat tidur juga memiliki peran krusial. Tempat tidur yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi kenyamanan tidur dan kemudahan bergerak. Untuk lansia, tempat tidur dengan ketinggian yang tepat yang berada sekitar 30 hingga 40 cm dari permukaan lantai dapat mempermudah. Krusial bagi untuk lansia agar mudah bangun tanpa harus terlalu mengejap dan menahan tubuh. Tempat tidur yang terlalu rendah juga dapat mempersulit lansia saat bangun. Langkah keempat adalah pilihan bantal kaki. Meletakkan bantal di antara lutut saat tidur miring memiliki manfaat besar. Bantal ini berfungsi untuk menjaga panggul tetap sejajar dan mengurangi tekanan pada pinggul dan punggung bagian bawah.
Ini sangat membantu mencegah nyeri punggung dan menjaga postur tubuh yang baik. Posisi ini juga membantu membuka jalan napas. Jadi, jika Anda belum terbiasa, bisa dimulai dengan meletakkan bantal kecil di antara lutut saat tertidur. Langkah kelima adalah posisi tidur yang tepat. Tidur miring ke samping bisa menjadi posisi terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika kita tidur miring, tulang belakang kita bisa tetap lurus dan sejajar. Ini mengurangi tekanan pada punggung dan leher. Posisi ini juga membantu membuka jalan napas. Jadi, pastikan Anda memilih posisi tidur yang tepat agar otak dan jantung tetap sehat sepanjang malam. Sedang seringkali menjadi pilihan terbaik. Kasur ini mampu menopang lekuk tubuh alami tanpa membiarkan tubuh terlalu tenggelam atau terlalu kaku. Ingat, kasur yang baik bisa mengurangi nyeri punggung, meningkatkan kenyamanan, dan mendukung posisi tidur yang benar sepanjang malam. Investasi pada kasur yang tepat adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Langkah kedua adalah gunakan bantal yang sesuai. Bantal yang tepat sangat penting untuk menopang leher dan kepala agar sejajar dengan tulang belakang. Jika Anda tidur miring, Anda mungkin memerlukan bantal yang lebih tebal untuk mengisi celah antara telinga dan bahu, menjaga leher tetap lurus. Jika Anda tidur telentang, bantal yang lebih tipis dengan lekukan untuk leher mungkin lebih cocok, agar kepala tidak terangkat terlalu tinggi. Bantal yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa menyebabkan leher tegang, menghambat aliran darah, dan memicu sakit kepala. Perhatikan juga bahan bantal. Bantal yang terlalu tua dan sudah kempes tidak akan memberikan dukungan yang memadai. Ganti bantal Anda secara teratur setiap 1 hingga 2 tahun untuk memastikan dukungan yang optimal. Langkah ketiga adalah atur suhu dan pencahayaan kamar. Lingkungan tidur yang optimal sangat mempengaruhi kualitas tidur. Pastikan kamar tidur Anda sejuk, gelap, dan tenang. Suhu ideal untuk tidur biasanya berkisar antara 18 hingga 22 derajat Celcius. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa mengganggu tidur dan membuat Anda sering terbangun. Kegelapan total sangat penting, karena cahaya, bahkan cahaya redup dari lampu malam atau layar ponsel, bisa mengganggu produksi melatonin. Melatonin adalah hormon tidur yang membantu tubuh kita merasa mengantuk. Pastikan kamar Anda benar-benar gelap dengan menggunakan tirai tebal atau penutup mata. Hindari juga suara bising yang bisa memecah konsentrasi tidur. Jika perlu, gunakan penyumbat telinga atau mesin suara putih untuk menciptakan suasana yang lebih tenang. Langkah keempat adalah ciptakan rutinitas pratidur. Rutinitas ini adalah serangkaian kegiatan yang Anda lakukan setiap malam sebelum tidur untuk memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Hindari kafein dan alkohol beberapa jam sebelum tidur. Kafein adalah stimulan yang bisa membuat Anda terjaga, sementara alkohol, meskipun awalnya bisa membuat mengantuk, justru mengganggu siklus tidur di kemudian hari. Jauhkan juga perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau televisi dari kamar tidur setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru dari layar ini bisa menekan produksi melatonin. Sebagai gantinya, coba aktivitas yang menenangkan seperti membaca buku, mendengarkan musik lembut, atau mandi air hangat. Mandi air hangat bisa membantu mengendurkan otot dan menenangkan pikiran, mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Langkah kelima adalah konsisten dengan jadwal tidur. Tubuh kita menyukai rutinitas. Cobalah untuk tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Konsistensi ini membantu mengatur jam biologis internal tubuh Anda yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Ritme sirkadian ini mengatur kapan Anda merasa mengantuk dan kapan Anda merasa terbangun. Dengan menjaga jadwal yang konsisten, tubuh Anda akan tahu kapan harus mempersiapkan diri untuk tidur dan kapan harus bangun. Ini akan membuat Anda lebih mudah tertidur di malam hari dan bangun dengan perasaan lebih segar di pagi hari. Hindari tidur siang yang terlalu lama atau terlalu larut di sore hari, karena ini bisa mengganggu tidur malam Anda. Jika Anda harus tidur siang, batasi durasinya sekitar 20 hingga 30 menit. Perubahan kecil pada posisi tidur dan kebiasaan tidur ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan Anda, terutama bagi lansia. Ini bukan cuma soal tidur nyenyak, tapi investasi untuk menjaga kesehatan otak dan jantung di usia tua. Jangan anggap remeh pentingnya tidur yang berkualitas. Tubuh Anda berhak mendapatkan istirahat terbaik, dan Anda berhak menikmati hidup yang sehat dan bahagia di usia senja. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda bisa mengurangi risiko masalah kesehatan serius
seperti stroke, penggumpalan darah, dan kekurangan oksigen. Anda bisa meningkatkan kualitas hidup, menjaga pikiran tetap tajam, dan jantung tetap kuat. Mari kita jadikan tidur sebagai waktu pemulihan yang paling efektif, bukan sekedar jeda dari aktivitas harian. Hidup sehat dimulai dari tidur yang benar.